الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. وبعد، معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat, yang mana nikmat tersebut kita gunakan di dalam menyempurnakan amalan-amalan saleh kita semuanya. Maka hendaknya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa salat dalam kondisi aman, nyaman, dan tidak ada gangguan sedikit pun. Karena tatkala nikmat ini hilang, barulah kita akan merasakan dan bahkan kita akan mengandai-andai, kalau sekiranya Allah berikan aku kenikmatan kesehatan, pasti aku akan salat. Kalau seandainya Allah lapangkan rezeki untuk saya, pasti aku akan sedekah. Tetapi terkadang manusia lalai tatkala Allah berikan nikmat tersebut. Maka ma'asyiral ahibba al-fudala, mari kita niatkan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala di dalam kita menuntut ilmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang ahlul ilmi wa ahlullahi wa khassatuh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai dan kita rindukan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencontoh beliau dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bisa bersua kembali, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang itu menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Yaitu apa jemaah? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena dalam surah Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka tatkala kita berada di muka bumi ini, bagaimana kemudian kita memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk kita sehingga waktu-waktu tersebut penuh dengan kita beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Dan salah satu fungsinya termasuk yang menjadi keistimewaan umat ini adalah di sana terdapat orang-orang yang suka amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait dengan kemuliaan umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan. Tujuannya apa umat ini? Kalian memerintahkan pada yang ma'ruf dan kalian melarang dari kemungkaran. Oleh karenanya, selain Allah perintahkan kita untuk beribadah, di sana terdapat orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama panggilan dari sang muadzin,
Salah satunya adalah bacaan mereka, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Untuk apa? Untuk salat. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita lihat betapa banyak orang-orang yang lalai dari panggilan Ar-Rahman. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Karena lupa akan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Dan subhanallah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, coba kita ketik saja. Sekarang alhamdulillah mudah, enggak seperti zaman dahulu. Ketika kita harus mencari dalil terkait dengan ini dan itu, harus kita baca semuanya. Atau mungkin kita tanya. Tetapi zaman sekarang sudah banyak aplikasi. Cukup kita tulis kata ain, mim, dan lam. Kita akan mendapatkan dari 3 susunan kata ini 81 ayat yang membicarakan tentang orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan saleh, maka mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa surga, baik mereka diangkat derajatnya, baik mereka dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mereka adalah orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang membicarakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang melakukan amal saleh lillahi Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ayat yang tadi kita baca, rakaat yang pertama. Apa bunyinya jemaah? Lupa. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berikanlah kabar gembira untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang melakukan amal saleh. Dengan apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mana mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai. Dan ternyata ada orang-orang yang pekerjaannya arsitektur, orang barat. Ketika mereka menerapkan gambaran surga, yang ketika mereka membangun rumah kemudian di bawahnya dialiri sungai-sungai atau aliran-aliran buatan, ternyata rumah mereka rumah yang begitu nyaman, tentram, kebahagiaan muncul daripada diri mereka. Ini baru visual yang mereka gambarkan kaitan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma la 'ainun ra'at", mata enggak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga enggak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi basar, dan tidak mungkin kemudian terbetik dalam pikiran seseorang bagaimana keindahan surga. Enggak akan bisa menyamai surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sekarang ini kita visualkan. Oleh karenanya ma'asyiral ahibba al-fudhala, lantas apa yang kemudian menjadi alasan untuk kita bersama? Untuk kemudian kita lupa dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Karena yang jadi masalah, kita ini sudah berada di zaman fitnah. Zaman yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan syubhat, syahwat, dan fitnah-fitnah dunia yang lainnya. Dan kita ini selalu minta doa sama Allah Subhanahu wa taala di akhir tahiyat kita yang terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita selalu doa di sana. Tapi kadang kita ini tidak mendatangkan makna. Sehingga apa sih doa yang kita baca? Ternyata kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia. Tapi sekarang pertanyaannya masih banyak di antara kita yang sibuk dengan fitnah-fitnah dunia. Oleh karenanya apa yang dikatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru, adik-adik ayo, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda badiru bil a'mali fitanan ka qit'il laili mudlim yusbihu ar-rajulu mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Badiru bil amal, segeralah kalian melakukan amalan. Banyak melakukan amal saleh. Apa yang bisa kita lakukan segera. Bisa untuk menjaga 5 waktu, salat 5 waktu, kita jaga. Bisa untuk memperbanyak puasa sunnah, kita puasa sunnah. Banyak untuk kita salat sunnah, kita salat sunnah. Banyak untuk kita bisa berzikir, banyak berzikir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan badiru bil amali fitanan, karena sebelum datang berbagai fitnah yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafira, yang mana fitnah ini seperti halnya atau bisa menjadikan seseorang itu yang tatkala dia dalam kondisi paginya mukmin ternyata sorenya sudah kufur kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sorenya dalam kondisi beriman ternyata paginya sudah melakukan kekufuran. Kalau kemudian orang tidak menganggap bagaimana pentingnya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin pertemuan terakhir kita sampaikan di sini. Ketika fitnah itu tidak hanya menjangkit pada orang-orang yang awam, bahkan ahlul ilm, orang yang sudah belajar pun bisa terkena fitnah. Fitnah dunia khususnya, di mana ada seseorang yang dia pernah mengenyam pendidikannya di pondok pesantren, yang tentu ilmu agamanya mungkin lebih banyak daripada kita, tetapi karena syahwat, dia ingin mendapatkan harta yang banyak, dia ingin untuk gajinya banyak. Akhirnya dia rela mendatangi kota yang penuh dengan orang-orang yang non-muslim. Dan ternyata di akhirnya dia keluar daripada dinul Islam. Yabi'u 'aradan minad dunya. Mereka membeli akhirat hanya dengan dunia yang sedikit. Di mana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Dan di akhir kajian kita kaitan dengan masalah zuhud. Bagaimana Rasul memberikan perumpamaan bahwa dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing plus kambing itu cacat. Ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian kesuksesan, kebahagiaan seorang mukmin itu tidak hanya berhenti pada kehidupan dunianya saja, tetapi kemenangan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah tatkala kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Qala jalla wa ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat diberikan dengan sempurna balasan-balasan untuk kalian. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya, mari kita berusaha. Kesempatan sekecil apapun itu, kebaikan yang bisa kita lakukan, maka hendaknya kita berusaha untuk mengambil bagian di sana. Mengambil bagian di sana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun itu, kebaikan yang kita lakukan di bumi ini, Allah akan berikan balasan dan kita akan melihat. Dan keburukan sekecil apapun itu, pasti Allah akan memberikan balasan dan kita akan melihat. Ma'asyiral ahibal fudhala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah hadis yang indah sekali. Yang ini semoga menjadi pemantik untuk kita banyak-banyak meniatkan untuk melakukan amal saleh. Ya, setidaknya niat dulu jemaah. Tetapi niat ini juga harus dibarengi dengan keinginan yang kuat. Tidak hanya sekadar niat-niatan saja. Dan semoga dengan kita mempelajari hadis ini pula, kemudian kita menjauhi segala keburukan-keburukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya. Maka ini para ulama mengatakan ini termasuk hadis qudsi. Apa yang dikatakan dalam hadis tersebut? Innallaha katabal hasanati wasayyi'at, thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat atau telah menetapkan adanya kebaikan-kebaikan dan adanya keburukan-keburukan, dan telah dijelaskan secara gamblang. Enggak ada lagi perkara yang disembunyikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang hamma yahummu, ini dalam bahasa Arab yang memiliki arti keinginan kuat. Himmah, maka dikatakan himmah aliyah, keinginan yang tinggi. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tuliskan baginya kebaikan secara sempurna. Satu kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, akan tetapi kalau seandainya dia punya keinginan kuat untuk melakukannya dan ternyata dia bisa melakukannya, kataballahu lahu indahu hasanatan, kataballahu indahu 10 hasanatin, maka Allah akan tuliskan baginya pahala sebanyak 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin atau ila adhafin katsira. Dan tidak hanya cuma 10 kebaikan, tetapi bisa jadi Allah lipat gandakan 700 atau lebih. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, tetapi barang siapa yang menginginkan melakukan sesuatu, yaitu perbuatan buruk, tetapi dia tidak melakukannya, artinya hanya niat untuk melakukan keburukan tapi tidak melakukannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah,
maka Allah akan tuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Tetapi kalau seandainya dia punya niat yang kuat dan kemudian dia melakukannya, kataballahu lahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan tuliskan satu keburukan secara sempurna. Kita lihat ma'asyiral ahibbal fudhala, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas untuk hamba-hambanya. Tadi kita dapatkan ada 4 orang. Orang pertama, dia punya niat yang kuat tetapi ingin melakukan suatu kebaikan tetapi tidak bisa melakukannya. Allah tuliskan dia satu kebaikan sempurna. Kemudian orang yang punya niatan melakukan amal saleh dan dia lakukan, maka dia akan dituliskan 10 kebaikan atau bahkan sampai 700 atau bahkan sampai ila ad'afin katsira, sampai lipat ganda yang banyak. Orang ketiga, dia punya niatan melakukan amal buruk tetapi kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan tuliskan bagi dirinya satu kebaikan sempurna. Yang keempat, orang yang punya niatan melakukan keburukan dan dia melakukannya, maka Allah tuliskan baginya satu keburukan sempurna. Berarti banyak baiknya atau banyak buruknya jemaah? Banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Battal rahimahullahu taala, seorang imam kabir, beliau mengatakan, fi hadzal hadis, pada hadis ini, bayanu fadlillah, terdapat penjelasan kaitan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala ala hadhil ummah, terhadap umat ini. Li'annahu laula dzalik, karena kalau seandainya tidak karena demikian, kada la yadkhul ahadul jannah, karena tidak atau mustahil ada yang satu orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna 'amal al-'ibad lisayyi'at akthar min 'amalihimul hasanat, karena kebanyakan amalan seorang hamba itu yang buruk-buruk, sedangkan yang baik itu sedikit. Loh, kenyataannya masih banyak orang yang sholat tayyib, yang sholat pun ada yang niatnya karena dipandang oleh manusia, sehingga amal sholatnya rusak karena sebab niat yang tidak baik karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, seorang itu karena niat yang soleh saja sudah mendapatkan pahala yang Allah tuliskan untuk seorang hamba. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, wa'a'zim bimadhmuni hadzal hadits min minnah, idh laulahu lamma dakhala ahadul jannah labalaghatis sayyi'atu 'alal hasanat. Betapa besarnya anugerah yang terkandung dalam hadis ini, karena seandainya tidak ada karunia ini, niscaya tidak ada seorang pun yang masuk surga, karena kejahatan lebih dominan, lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia. Kalau tidak percaya, coba kita hitung dari pagi kita bangun tidur sampai nanti kita akan tidur kembali. Berapa yang sudah kita lakukan dari kejahatan atau keburukan atau kemaksiatan? Nggak sengaja ikut nimbrung menggunjing saudaranya. Nggak sengaja menzalimi makhluk yang lainnya. Nggak sengaja tidak memenuhi hak-hak orang lain atau hak suami istri. Nggak sengaja, Ustaz. Yang aslinya disengaja. Dan seterusnya. Ternyata banyak keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, sedangkan kita ini ternyata masih berporos pada amalan-amalan yang wajib, sedangkan yang sunnah masih banyak yang kita lalaikan. Oleh karenanya, ma'asyiral ahibbal fudhala rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala
menciptakan qalam, menciptakan pena. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena tersebut, "Uktub, tulislah." Qala rabbi madza aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat. Artinya apa? Bahwa ada, kita ini sudah ditulis, apa yang akan terjadi semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut, rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan kemudian lembaran-lembaran sudah mengering, sudah nggak bisa ada lagi di otak-atik. Ini di Lauhil Mahfuz. Tetapi seorang hamba masih bisa punya kesempatan seperti memperbanyak silaturahmi dan seterusnya, yang itu bisa menambah umur seorang hamba atau memperbanyak harta seorang hamba, rezeki seorang hamba. Ini adalah kitabah yang dibawa oleh malaikat yang ditulis sebelum kita lahir di muka bumi. Maka kemudian jangan setelah kita tahu bahwa kebaikan keburukan sudah ditulis, udah nggak usah ngapa-ngapain. Tapi terus kita melakukan amalan-amal. Sampai Rasul mengatakan ketika ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, semuanya itu sudah ditulis, lantas apa yang perlu kita lakukan?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, seorang itu akan dimudahkan ketika dia sudah dituliskan kaitan dengan hal tersebut. Maka yang penting kita terus beramal. Maka setiap kesempatan yang ada, waktu yang ada, kita gunakan untuk melakukan amalan-amalan saleh. Nah, ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau seandainya nih sekarang kita umurnya, ya walaupun umurnya 70 nggak masalah. Ada jamaah yang umurnya 70 jamaah. 60 sudah ada. Ada. Orang menganggap mustahil Ustaz untuk sekarang ini kita haji. Kenapa? Kalau haji reguler, kalau mungkin di Jawa harus nunggu berapa tahun Jawa? Berapa? 25 tahun Pak. Masya Allah. Kalau haji plus mungkin 5 tahun ya. Baik. Maka masih ada kemungkinan. Jangan kemudian udahlah, nggak usah nabung untuk haji. Ngapain nabung untuk haji? Toh nanti juga bentar lagi mati. Siapa yang tahu matinya besok? Yang penting kita sudah punya niatan terlebih dahulu. Bismillah, dan siapa tahu ternyata tanpa harta yang kita kumpulkan, kita berangkat haji, mungkin sangat-sangat mungkin sekali, nggak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang itu adalah panggilan, maka dikatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku menjawab panggilanmu ya Allah. Memang itu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Maka walaupun seandainya kita nabung 100.000, 200.000 per bulan, atau mungkin 50.000, mafi muskilah, nggak ada masalahnya. Yang penting kita niatkan, punya keinginan yang kuat untuk kita menjalankan rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa taala yaqul dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Qala jalla wa ala, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian kematian menjumpainya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala untuk dirinya. Padahal belum jadi, baru perjalanan, baru proses. Ternyata kematian sudah mendahului kita, maka Allah tetap menuliskan pahala untuk mereka. Sampai ketika amal soleh yang sering dia lakukan seandainya
kemudian kok dia dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, yang dia tidak bisa melakukannya, Allah Subhanahu wa taala tetap tuliskan bagi diri pahala tersebut. Contoh, dia sudah terbiasa melakukan sholat malam. Ini yang bagi yang terbiasa jemaah. Yang nggak terbiasa, ya jangan iri. Kalau iri, kerjakan dulu sholat sholat malamnya. Atau puasa sunnah, atau suka sedekah. Ya, dia punya wiridan sendiri, artinya pokoknya setiap saya mendapatkan gaji, pasti saya akan keluarkan untuk sedekah. Atau setiap malam pokoknya saya minimal harus sholat witir walaupun itu 1 rakaat. Atau seandainya dia puasa Senin Kemis, pokoknya saya minimal harus puasa Senin Kemis. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian safar, maka dicatat baginya pahala amalan yang biasa ia kerjakan ketika dalam kondisi mukim atau tidak safar dan dalam kondisi sehat. Subhanallah. Sekali lagi, ini bagi yang terbiasa. Yang belum, maka harus dibiasakan. Baru dapat keutamaan ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu, a'tahu Allahu jalla wa ala min ajri man sallaha wa hadaraha wala yanqus dzalika min ajrihim syai'a." Barang siapa yang dia berwudu dengan wudu yang paling baik, kemudian dia bertujuan untuk pergi ke masjid, dan ternyata tentu ke masjidnya untuk sholat jamaah, bukan untuk yang lain. Karena saya dapat cara-caran, ada yang pergi ke masjid tujuannya apa jamaah? Ngambil kotak amal jamaah. Bukan untuk sholat jamaah. Kemudian apa? A'tahu Allahu jalla wa ala min ajri man sallaha wa hadaraha. Maka tetap dia akan dicatat walaupun sholat jamaahnya selesai, dia tetap pergi ke masjid, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang serupa, seakan-akan dia salat berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya. Maka para ulama mengatakan walaupun terlambat enggak masalah, walaupun selesai jamaahnya tetap ke masjid, salat di masjid. Jangan wah sudah selesai baliklah, enggak. Tetapi tetap kita salat di masjid walaupun salat sendirian. Allah akan tuliskan pahala yang sama tatkala dia salat berjamaah dengan yang lainnya. Ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai jam berapa kita isya'nya? 5.3. Masih 3 menit lagi ya. Baik, alhamdulillah. Karena ada satu poin yang penting, bahwa dalam hadis yang tadi kita baca kaitan dengan seorang meninggalkan keburukan. Apabila dia meninggalkan keburukannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab dia nggak mampu. Wah, tapi sudah ada nih. Baik, sedikit lagi insyaallah ta'ala. Jadi niat yang dimaksud ketika seorang meninggalkan dosa, dia niatkan meninggalkan dosa atau afan, dia pengen melakukan dosa kemudian dia tidak jadi melakukannya, ini didapatkan untuk mereka yang meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nggak mampu. Contoh, pengen zina, ternyata mohon maaf jamaah, bayarnya berapa? Saya nggak tahu. Ambil kata seandainya 5 juta. Oh, ternyata gajinya itu sebulan cuma 1,5. Akhirnya cuma punya niatan saja. Otomatis dia tidak melakukannya. Maka bukan yang seperti ini yang dimaksud. Atau ternyata dia pengen beli khamr.
Waduh, ternyata fulusnya kurang. Malah ketika sampai sana dimaki-maki sama penjualnya. Oh, nggak punya. Orang kiri kok beli khomer. Nah, ini kasihan lagi. Maka bukan orang yang seperti ini yang dikatakan, oh, dia itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalat malaikah, tatkala malaikat mengatakan, rabba dzaka 'abduka yuridu ay ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bih. Wahai Rabbku, itu adalah hambamu yang ingin melakukan kejahatan sedangkan engkau lebih tahu kondisinya. Qala irkubuhu. Ya, coba kalian lihat dulu orang tersebut. Fa in 'amilaha faktubha laha aw faktubha lahu bimithliha. Apabila dia melakukan perbuatan jahat tadi, kemaksiatan tadi, maka tulislah satu dosa untuk dirinya. Wa in tarakaha, tetapi kalau dia meninggalkannya, faktubha lahu hasanatan, tulis kebaikan untuk dirinya kalau dia meninggalkannya. Innama tarakaha min jaraya. Sesungguhnya dia itu meninggalkan karenaku. Artinya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud bahwa orang yang meninggalkan dosa, tatkala dia punya niatan melakukannya, Allah akan tuliskan kebaikan untuk dirinya. Sedangkan kalau karena tidak mampu, para ulama mengatakan dia tetap mendapatkan dosa. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ini menjadi pemantik untuk kita memperbanyak amal saleh di zaman fitnah ini, menjadikan kita semangat untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Wassallallahu ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.